Halo Sobat Pajak, kembali lagi dengan saya Isnaini. Hari ini kita akan membahas pajak penghasilan 21 untuk profesi artis. Apakah artis adalah wajib pajak? Dan artis itu harus bayar pajak juga nggak sih teman-teman? Mari kita bahas. Pada prinsipnya, artis itu merupakan wajib pajak sepanjang ia memenuhi kewajiban subjektif dan objektifnya. Sobat pajak tahu nggak sih, sebenarnya dalam peraturan perpajakan belum ada yang mengatur mengenai apa sih arti dari artis itu sendiri. Nah, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, artis itu memiliki arti yaitu ahli seni, seniman, maupun seniwati seperti penyanyi, pemain film, pemain drama, pelukis, dan lainnya. Nah, Sobat Pajak, seniman itu sendiri pun memiliki makna, yaitu seseorang yang memiliki bakat seni dalam dirinya dan ia berhasil menciptakan sebuah karya seni yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Jadi kayak contoh seperti pelukis, ia menciptakan lukisan yang bisa dilihat oleh banyak orang. Nah, selanjutnya penyanyi yang menciptakan sebuah lagu yang enak didengar oleh khalayak ramai, itu juga termasuk seniman, dan lain sebagainya. Apabila mengacu pada KBBI itu, maka artis itu digambarkan sebagai orang pribadi. Nah, kalau misalnya kita kaitkan nih dengan sudut pandang perpajakan, maka seseorang yang berprofesi sebagai artis itu dinamakan sebagai wajib pajak orang pribadi. Nah, Sobat Pajak, apa aja sih dasar hukumnya untuk kita menentukan pajak penghasilan 21 untuk artis? Nah, dasar hukumnya sebagai dasar pajak penghasilan 21 sebagai profesi artis itu ada 5. Yang pertama, yang pastinya tentang Undang-Undang KUP atau Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang kedua, yang pastinya PPH dong. Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Udah pinter nih ya. Yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima dari usaha. Jadi penghasilannya diterima dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu, yaitu dalam waktu 1 tahun peredaran brutonya itu masih kurang dari 4,8 miliar. Nah, yang keempat yaitu Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 17 Tahun 2015 tentang norma perhitungan penghasilan neto. Nah, ini bagi teman-teman artis yang tidak melakukan pembukuan, jadi bisa pakai NPPN sesuai dengan peraturan ini, yaitu menggunakan metode pencatatan sesuai dengan daerahnya masing-masing. Nah, yang terakhir yaitu Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 16 Tahun 2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, pelaporan, pajak penghasilan pasal 21 dan atau pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi tersebut. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas nih ke kasus ya kan, ada baiknya kita tahu dulu apa sih objek penghasilan dari artis itu sendiri. Dalam Undang-Undang PPH menyebutkan dalam pasal 1 itu bahwa pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam 1 tahun pajak. Nah, sedangkan dalam pasal 4 Undang-Undang PPH yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Nah, penghasilan itu sendiri kan memiliki arti, yaitu tiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh WP, baik yang berasal dari Indonesia ataupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan untuk WP yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ingat ya, jadi penghasilan diterima oleh WP yang untuk ia konsumsi atau untuk menambah kekayaan si WP tersebut dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, berdasarkan jenis kegiatan penghasilan nih, sesuai dengan pasal 4 tadi, kita rincikan sebagai jenis kegiatan penghasilan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, yaitu penghasilan yang berasal dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas. Yang kedua, yaitu
penghasilan yang diterima dari kegiatan usaha. Yang ketiga yaitu penghasilan dari modal yang sehubungan dengan harta bergerak atau tidak bergerak, seperti penghasilan royalti, dividen, sewa, terus keuntungan penjualan harta, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu penghasilan lain-lain. Nah teman-teman, kalau misalnya kita sambungkan terkait balik lagi profesi artis. Profesi artis ini dikategorikan dalam jenis kegiatan yang mana? Nah, jenis kegiatan penghasilan yang tipe 1 tepatnya, yaitu pekerjaan bebas. Karena kan artis itu dianggap sebagai tenaga ahli atau seniman yang pekerjaannya itu tidak terikat dalam waktu tertentu untuk hanya satu perusahaan aja atau satu production aja, tapi dia bisa beli kontrak dengan berbagai perusahaan yang lain, ya kan? Makanya profesi artis itu termasuk jenis penghasilan dari pekerjaan bebas sesuai dengan pasal 3 per 16 tahun 2016. Nah teman-teman, kalau Raffi Ahmad gimana kak? Kan ia artis juga nih, dulu syuting juga, terus juga syuting di mana-mana stasiun TV, tapi ia juga memiliki entertainment sendiri kak, punya usaha sendiri. Nah itu bisa menggunakan ini PPh final teman-teman, PP 23 tahun 2018. Jadi atas yang pekerjaan bebasnya menggunakan yang tarif progresif pasal 17. Nah yang atas penghasilan dari usahanya itu, kalau misalnya dalam 1 tahun ya memiliki peredaran bruto masih kurang dari 4,8 miliar, itu kita bisa menggunakan skema perhitungan PP 23 tahun 2018, yaitu dengan tarif 0,5% dikali penghasilan bruto tiap bulannya. Jadi dihitungnya tiap bulan ya. Oke. Sebelum kita membahas ke kasus, kita harus tahu dulu nih, apa aja sih DPP-nya? Karena cara penentuan DPP-nya berbeda-beda kan. Nah, yang pertama, dasar pengenaan pajak untuk pekerjaan bebas, yaitu DPP-nya penghasilan neto fiskal dikurangi PTKP, itu ketemu penghasilan kena pajak atau DPP-nya kan. Baru dikali tarif progresif pasal 17 Undang-Undang PPh. Gimana teman-teman tahu dong tarif progresif pasal 17 Undang-Undang PPh untuk orang pribadi apa? Ya, kalau sampai dengan 50 juta, ya benar, ada 4 lapisan tarif kan. Jika sampai dengan 50 juta yang penghasilan diterima oleh WP tersebut, maka dikenakan tarif lapisan pertama yaitu 5%. Nah, lapisan tarif kedua, jika penghasilan tersebut diterima di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, maka menggunakan lapisan tarif kedua yaitu 15%. Lanjut, lapisan tarif ketiga yaitu jika di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, tarifnya 25%. Nah, lapisan tarif keempat yaitu jika di atas 500 juta menggunakan tarif 30%. Nah, teman-teman, perlu dicatat lagi nih. Kalau misalnya artis tersebut menggunakan metode pembukuan. Nah, cara penghitungannya itu ya berarti penghasilan brutonya ia kurangi dengan biayanya, nanti ketemu kan penghasilan bersihnya sesuai dengan catatan si artis tersebut, baru dikali tarif progresif pasal 17. Nah, teman-teman, selain yang perhitungan yang sebelumnya, penghasilan neto yang dikurangi PTKP, untuk menentukan DPP untuk pekerjaan bebas ini juga bisa menggunakan 2 cara juga, yaitu metode pembukuan atau metode pencatatan. Kalau misalnya artis tersebut menggunakan metode pembukuan, contoh, artis itu punya manajemen sendiri dan dia rajin nih, tiap bulan dia catat, atau dia sendiri deh, tiap bulan dia catat penghasilan Januari, Februari, Maret ya kan, sampai Desember. Terus dia nyatet lagi juga nih, pengeluaran saya hari bulan Januari habis beli tas Hermes misalnya. Terus biaya keperluan bulanannya berapa, nah dia catat, nanti ketemu tuh penghasilan dikurangi biaya, ketemu penghasilan bersihnya sesuai dengan catatan ia kan. Nah selanjutnya dari penghasilan sesuai penghasilan bersihnya, kita menggunakan koreksi fiskal nih, mana biaya-biaya yang boleh dikurangkan ataupun tidak dikurangkan sesuai dengan pasal 6 dan pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah nanti setelah itu baru ketemu penghasilan neto fiskal atau dasar pengenaan pajak yang akan nantinya dikali dengan tarif progresif pasal 17. Nah, yang cara kedua, kalau misalnya artis tersebut tidak mencatat nih, tidak melakukan pembukuan,
maka bisa menggunakan metode pencatatan, yaitu langsung penghasilan bruto dikali tarif NPPN sesuai dengan Per 17 tahun 2015. Jadi nanti di sana ada persentase tarif NPPN. Berapa sih porsi NPPN yang bisa kita gunakan untuk daerah kita, untuk daerahnya masing-masing gitu. Itu ada di lampiran Per 17 tahun 2015. Nah, teman-teman, tadi kan DPP untuk menghitung penghasilan dari pekerjaan bebas. Nah, yang kedua, kita menghitung untuk penghasilan dari kegiatan usaha. Nah, DPP-nya gimana sih? DPP-nya cuma dari penghasilan brutonya. Jadi kalau misalnya ia terima sebulan berapa nih brutonya, misalnya 5 juta, nah itu langsung dikali tarif 0,5%. Begitu pun selanjutnya, jadi nggak ada pengurang-pengurang biaya lagi ya teman-teman. Karena ia dilihat dari peredaran brutonya atau penghasilan brutonya tiap bulan. Nah, yang ketiga yaitu penghasilan yang diterima sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan WP tersebut. Nah, yang ketiga yaitu menentukan DPP dari penghasilan yang diterima sehubungan dengan jasa, kegiatan, dan pekerjaan dari pemberi kerja yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak. Nah, ini ada 2 cara. Kita harus lihat dulu nih kalau untuk yang penghasilan yang diterima dari pemberi kerja. Pertama, itu penghasilan itu sifatnya tidak kesinambungan atau kesinambungan. Nah, kita bahas dulu yang penghasilan yang sifatnya tidak kesinambungan ya. Nah, penghasilan tidak kesinambungan ini kan artis tersebut bekerja nih di suatu production, kerjasama gitu. Nah, ia memiliki penghasilan itu tidak cuma sekali dalam setahun gitu untuk production tertentu, untuk kontrak tertentu. Nah, makanya itu dinamakan yang tidak kesinambungan. Jadi tidak tiap bulan tuh ia menerima dari perusahaan yang ia kerjasama gitu, yang ia tanda tangani untuk kerjasama. Nah, cara penghitungannya yaitu penghasilan bruto dikali 50%, nanti ketemu penghasilan neto fiskal, dan langsung dikali tarif progresif pasal 17. Kalau yang kedua, ini kan imbalan yang sehubungan dengan kesinambungan ya. Jadi artis tersebut tuh bukan pegawai di perusahaan tersebut, tapi ia dalam kontraknya itu dicatat kalau tiap bulan itu ia akan menerima penghasilan dari kontrak tersebut tapi dalam kontrak itu dinyatakan bahwa artis tersebut akan menerima penghasilan itu tiap bulan rutin. Nah, itu kan sifatnya kesinambungan kan. Nah, makanya masuk dalam kategori yang kedua, yaitu imbalan yang sifatnya kesinambungan. Nah, yang sifatnya kesinambungan ini itu juga harus memperhatikan 2 lagi nih teman-teman. Yang pertama, apakah si artis tersebut hanya di satu production itu dan tidak memiliki penghasilan lain? Yang kedua, apakah dia menerima penghasilan itu secara beruntut, tapi ia juga menerima penghasilan lain di luar raw production itu? Nah, ini beda lagi nih penghitungannya. Nah, kalau yang pertama, itu dia mendapatkan penghasilan kesinambungan, ya kan, tiap bulan. Dan dia tidak memiliki penghasilan lain nih selain dari kerjasama itu, ya kan. Nah, cara perhitungannya yaitu penghasilan brutonya ya kali 50% dulu, yaitu ketemu penghasilan neto fiskal kan. Baru dikurangi dengan PTKP per bulan, ya. Nah, itu nanti ketemu PKP. Nah, PKP-nya langsung dikali tarif progresif pasal 17. Nah, kalau yang kedua ini, karena ia kesinambungan dan penghasilannya juga ia dapat dari penghasilan lainnya, ada penghasilan lainnya lah gitu kan. Penghitungannya langsung penghasilan bruto dikali 50%, ketemu PKP, dan lalu dikali tarif progresif pasal 17. Nah, itu ya teman-teman cara menentukan dasar pengenaan pajak untuk tiap jenis kegiatan penghasilan yang artis terima. Nah, selanjutnya mari kita bahas nih contoh kasusnya untuk profesi artis. Check it out. Gak jelas. Check it out. Oke sobat pajak, kita langsung yuk ke kasus terkait penghitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk profesi artis. Let's check it out. Nah, di sini aku punya kasus yaitu jadi Aldebaran adalah orang pribadi yang domisilinya di Jakarta. Status PTKP-nya KI1, yaitu kawin dengan sama penghasilan istrinya tuh digabung dengan tanggungan 1. Nah, ia berprofesi sebagai pelukis. Dengan peredaran usaha tahun sebelumnya itu 1 miliar rupiah dan memilih menggunakan metode pencatatan. Nah,
ada 3 informasi nih dari soal ini. Pada tahun 2019, Tuan Aldebaran beserta keluarga memiliki omset yang pertama, yaitu dari kegiatan usahanya Pak Al, yaitu lukisan ya kan. Selama tahun 2019 itu Pak Al memiliki penghasilan dengan total 600 juta rupiah. Nah, ini bisa dong menggunakan skema perhitungan PP 23 tahun 2018 ya kan. Karena penghasilan brutonya Pak Al dalam setahun itu masih di bawah 4,8 miliar. Nah, dengan rincian per bulannya yaitu sebagai yang saya tampilkan di layar, yaitu ada tiap bulannya Januari sampai Desember, teman-teman bisa lihat sendiri ya di layar. Nah, yang kedua yaitu penghasilan dari istrinya sendiri, yaitu Ibu Andin. Ibu Andin ini kan profesinya sebagai pemain film layar lebar nih, artis pemain film layar lebar. Nah, ia memperoleh penghasilan itu setahun itu 500 juta, teman-teman. Nah, dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, penghasilannya Ibu Andin itu digabungkan ke penghasilan suami, yaitu penghasilan Pak Al. Nah, untuk rincian penghasilannya, teman-teman bisa lihat ya di layar di samping, yaitu dari bulan Januari, Mei, Agustus, dan November dari tiap masing-masing rumah produksinya. Yang terakhir yaitu anak dari Pak Al dan Bu Andin, yaitu Reina, yang masih berusia 2 tahun tapi ia juga bermain sinetron. Nah, yaitu bermain sinetron dengan penghasilan itu 2 kali dalam setahun dia terima, itu bulan Juli sama bulan September, yaitu masing-masing sebesar 2.500.000 rupiah. Itu tadi contoh kasusnya. Nah, selanjutnya mari kita bahas yuk teman-teman terkait dengan gimana sih cara perhitungan PPh untuk pajak penghasilan orang pribadi ini, artis ini. Mari kita bahas ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menggunakan Excel ya. Jadi di sini kita coba simulasi perhitungan gimana sih menghitung pajak penghasilan untuk Tuan Al ini. Oke. Nah, pertama kita harus tahu dulu, diketahui yang pertama ya kan, Tuan Aldebaran memiliki penghasilan usaha dari kegiatan usaha lukisan selama tahun 2019 sebesar berapa tadi? 600 juta ya. Nah, dengan bawahnya dengan rincian sebagai berikut. Kita copy ya. Sebentar. Oke, wait. Nah, di sini ada informasi bulan dan penghasilannya ya, teman-teman. Jadi kita bisa total. Nah, totalnya 600 juta kan. Nah, kita langsung simulasi. Berapa sih penghasilan pajaknya untuk dari kegiatan usaha ini? Nah, karena ini dari kegiatan usaha. Nah, karena ini kan tadi yang aku bilang dari kegiatan usaha yang mana ia bisa menggunakan skema perhitungan PP 23 tahun 2018, makanya kita menggunakan skema itu, yaitu dengan tarif 0,5% ya teman-teman. Tarif PP 23 2018 0,5%. Oke, terus kita gelekan. Nah, ini langsung kita kali per bulan 0,5% dikali 5 juta. Oke. Nah, ini kita sama. Nah, jadi usaha ini kasih judul PPh final. Oke. Nah, jadi PPh final dari kegiatan usaha lukisan Tuan Aldebaran yang masih harus dibayar sebesar
3 juta rupiah. Nah, ini untuk yang usahanya Pak A. Nah, yang kedua yaitu penghasilan dari istri, ya kan? Kan tadi ada penghasilan dari istri Tuan Aldebaran, yaitu Ibu Andin, berprofesi sebagai pemain film layar lebar ya. Nah, dengan rincian penghasilan sebagai berikut. Mari kita copy lagi ya. Oke, kita total penghasilannya berapa? 500 juta ya tadi. Oke, 500 juta. Nah, ini gimana sih cara perhitungannya, Kak? Nah, di sini karena berhubung menggunakan metode pencatatan, maka sesuai dengan KLU-nya yang 9002 itu tadi, atas artis atau ahli seni dengan tarif NPPN-nya itu 50% untuk wilayah daerah Jakarta. Sesuai dengan Per 17 tahun 2015 ya. Nah, untuk penghitungannya kita hitung nih DPP-nya 50% kali dari 500 juta teman-teman. Untuk nanti kita hitung di pas digabungkan dengan penghasilan yang lain untuk nanti di SPT ya. Nah, ini untuk DPP-nya. Nah, kan nanti kan di sini kan Ibu Andin ini kan bekerja dengan rumah produksi yang berbeda-beda. Nah, otomatis kan dipotong pajak penghasilan 21 kan dari rumah produksinya masing-masing. Nah, ini kita juga harus menentukan nih berapa sih PPh pasal 21 sesuai dengan Per 16 tahun 2016 yang dipotong oleh perusahaan-perusahaan tersebut atas penghasilan yang diterima oleh Ibu Andin. Nah, kini kita juga ngitung juga nih teman-teman. Nah, kita harus tahu dulu, kita ngitung dulu ya. Menentukan PPh pasal 21 dari pemberi kerja, dari tiap pemberi kerja ya, tiap pemberi kerja sebagai berikut. Jadi nanti PPh pasal 21 ini bisa jadi kredit pajak waktu setahun, nanti bisa jadi pengurang pajak terutang kita gitu. Jadi meringankan pajak penghasilannya Pak Al kan. Nah, kita copy dulu. Ini kita copy dulu ya. Oke. Nah, ini ini kita menggunakan metode karena ini kan Bu Andin ini mendapatkan penghasilan dari berbeda-beda kan, ada penghasilan lainnya kan. Jadi ini masuknya ke imbalan yang tidak berkesinambungan. Jadi langsung dikali 50% DPP-nya. Ini kita bikin kolom DPP ya. 50% dikali 50 juta. Jadi nggak ada lagi pengurang PTKP per bulan teman-teman. Karena dia kan menerimanya sekali doang nih, nggak berturut-turut tiap bulan. Nah, ini kita tulis tarif progresif pasal 17. Nah, tadi kan tarif progresif. Nah, ini titikin dulu. Oke. Nah, tarifnya berapa nih? Karena ini kan yang DPP-nya 25 juta, berarti masih di bawah 50 juta kan. Jadi kita pakai tarif yang 5%. Ini sama nih 50 juta. Nah, kalau yang kedua ini kan 87.500.000, ya kan? Nah, berarti kita pakai tarif lapisan sampai lapisan ke-2. 5% dulu, baru 15%. Nah, kita tambahin kolom lagi. Ini untuk DPP. Ini berarti penghasilan neto ya. Neto. Nah, ini DPP untuk penghitungan pajaknya. Ini PPh pasal 21. Nah, ini DPP-nya yang ini kan 25 juta. Ini sama. Nah,
ini karena ini sampai tarif kedua, berarti yang pertama 50 juta dulu, nanti yang kedua 87.500.000 dikurangi 50 juta. Sama ini juga, ini kita insert dulu. Nah, ini copy dulu guys. Ini kita copy aja ya. Ini total bisa 250 juta. Nah, baru kita hitung deh pajaknya. 5% dikali 25 juta. Ini juga, terus yang dari jadi total jadi kasih kesimpulan PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja selama tahun 2019 sebesar 20 juta rupiah. Nah, nanti 20 juta rupiah ini bisa jadi kredit pajak atau pengurang pajak penghasilan yang terutang untuk 1 tahun masa pajak. Nanti ketika digabungkan dengan penghasilan lainnya ya. Nah, yang terakhir yaitu Reina ya. Reina yaitu anaknya Pak Al dan Ibu Andin. Ia menerima penghasilan berapa? Sebesar 2.500.000 ya tadi. Bulan apa tadi? Pada bulan Juli dan September. Pada bulan Juli dan September. Nah, cara perhitungannya sama, tetap sama kayak ibunya. Karena ia juga kan menerima penghasilan dari pemberi kerja kan. Nah, kita tentuin dulu nih DPP-nya. Ini aku copy dulu. DPP-nya sama 50% kali berapa? 2,5. Total 5 juta ya. 5 juta 3. Nah, kita kali DPP-nya is 2.500.000. Nah, oke. Nah, ini selanjutnya yaitu menghitung untuk yang bentukan PPh pasal 21 dari pemberi kerja. Oke. Bulan apa? Juli dan September. Ini kita hapus saja ya. Delete. Oke, ini 2,5. Ini 2,5 ya. Nah, jadi totalnya ini cara perhitungannya sama kayak yang ibunya ya. Bentar, kita delete dulu yang ini. Mana ya ini? Oke. Nah, ini total kita sama. Nah, DPP-nya itu 2,5 kan. Oke. Kita kasih kesimpulan. Jadi PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja selama tahun 2019 sebesar 125.000 rupiah. Nah, kalau udah kayak gini, nah kita lanjut ke penggabungan penghasilan nih. Penggabungan penghasilan dari ketiganya. Kita hitung menentukan PPh terutang bagi WPOP atau dalam kurung Tuan Al Baran selama tahun 2019. Tadi kan yang pertama PPh final ya kan, atas penghasilan yang diterima dari
kegiatan usaha, yaitu 3 juta. Nah, kalau ini nanti PPh final itu masuk ke SPT bagian lampiran pajak penghasilan final, yaitu pajak penghasilan yang diterima dari peredaran bruto tertentu. Terus yang kedua, penghasilan yang diterima oleh Ibu Andin dan Reina. Nah, ini kita hitung nih penghasilan DPP, penghasilan DPP-nya, yaitu Ibu Andin penghasilannya sama Reina penghasilannya berapa tadi? 500 ya. Oke, Reina 5 juta. Ini sama ini. Nah, ini DPP-nya kan 50%. 50% kan? Langsung. Ngantuk. Sorry guys. Nah, ini totalnya 252.500. Ini DPP-nya. Nah, ini agak kesini kali ya. Oke. Nah, dikurangi dengan PTKP KI 1, yaitu yang 54 juta untuk tunjangan lebaran, 54 juta untuk Ibu Andin, 4.500.000 untuk nikah, 4.500.000 untuk tanggungan 1. 17. Ini kita ingin tiking guys. Ini kita geser ke sini ya. Nah, ini nanti ketemu PKP, penghasilan kena pajak. Ini dikurangin PKP 135.500, 135.500.000. Baru kita hitung tarif progresif pasal 17 Undang PPh. Kalau ini berarti 135.500.000 rupiah. Berarti sampai lapisan tarif ke 2 ya, 5% dan 15%, karena dia tidak melebihi 250 juta kan. Oke. Nah, kita 50 juta kurang 01 ya. Terus ini 135 dikurang 50 juta. Oke. Kita hitung. Oke. Nah, totalnya bisa kita total 15.325.000. Ini agak geser ke sini ya. Nah, ini ketemu PPh terutang dalam setahun. Nah, kita tadi kan ada PPh yang dipotong kan dari pajak, yaitu pajak apa? PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja kan dari Ibu Andin, dan yang kedua dari punyanya Reina kan yang udah dipotong. Tadi berapa totalnya? Kita ke atas ya, ke atas lagi 20 juta. Terus punya Reina 125.000. Oke, kita sum. Nah, ini ketemu 20 juta 125. Nah, ini yang telah dipotong oleh pemberi kerja, teman-teman. Jadi ini
kurang bayar apa lebih bayar dari perhitungan yang kita hitung dalam setahun? Yaps, jadinya lebih bayar, untung deh. Yaps, benar. Nah, jadi PPH pasal jadi PPH lebih bayar. Oke. Nah, jadi dari yang PPH tadi 21 yang dipotong oleh pemberi kerja terlalu besar nilainya yang dipotong, karena kan dari beda-beda production juga dan perhitungannya juga beda-beda. Nah, ketika digabungkan itu penghitungan kita ternyata lebih kecil. Nah, sehingga PPH-nya itu ketika diakumulasi dan kita bandingkan dengan yang udah dipotong masih lebih bayar 4.800.000. Jadi kewajibannya Pak Al hanya melaporkan laporan PPH terutangnya setahun, jadi nggak ada kewajiban untuk membayar lagi karena pajaknya sudah dipotong oleh pemberi kerjanya, Bu Andin dan Rena. Nah, atas kelebihan bayar pajak penghasilan ini bisa direstitusikan atau dikompensasikan ke masa pajak atau tahun pajak selanjutnya. Gitu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, sekian dari penjelasan dari saya yang terkait cara perhitungan pajak penghasilan bagi profesi artis. Semoga topik kali ini bisa bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya YouTube kita, dan kunjungi website kita selalu di www.batstripconsulting.com dan sosial media kita yang lainnya ya teman-teman. Untuk linknya ada di bawah ini. Sekian dari saya dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Salam sukses dan bahagia. Sampai jumpa.